Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan yang mulia bagi masing-masing kita, yang Yesus berikan untuk kita, tidak terkecuali semua umat manusia. Bila mana kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan memakai kita. Kita boleh menjadi terang itu bagi setiap orang. Kita dapat menciptakan keharmonisan itu dimanapun kita berada. Ya, baiklah kita mempunyai kehidupan yang sederhana sebagaimana Yesus, sehingga kehidupan kita itu juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, cinta kepada kekayaan digantikan dengan cinta kepada Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ya, jadi kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Ya, jangan sampai kita iri terhadap orang lain. Ya, jangan sampai kita merebut hak orang lain hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu adalah hal yang salah. Ya, ini adalah bagaimana Yohanes yang memberikan kepada kita suatu ajakan supaya kita dapat dicukupkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita masing-masing, sehingga itu dapat kita rasakan, dan Tuhan akan memberikan kepuasan kepada kita. Ya, walaupun kita hanya cukup berkecukupan, tetapi itu menjadi suatu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai rasa syukur, karena kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang mementingkan diri, cinta akan uang, hidup hanya untuk menenteramkan dirinya, kekayaannya, kehormatannya, dan kepelisiran dunia ini. Ini ditulis di dalam Seri Membina jilid 5 halaman 68. Ya, jika manusia mencintai kekayaan, mereka lebih daripada mereka mencintai sesamanya, lebih daripada mereka mencintai Tuhan atau kepada firman-Nya. Jika hati mereka tertuju pada kekayaan mereka, mereka tidak dapat memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi kita sudah ingat, ya, kalau kita hanya mementingkan diri, hanya mengumpulkan harta duniawi, mencintai akan kekayaan kita, maka dikatakan di sini, maka kita tidak akan memiliki hidup yang kekal itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita dibuai oleh rayuan si jahat, sehingga kehidupan kita nyaman dan nyaman hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau berbagi, kita tidak mau merasakan apa yang orang lain rasakan di dalam kehidupan mereka. Ya, biarlah pada saat berkat itu datang kepada kita, kita boleh menyadari bahwa ini bukan milik saya sendiri, tetapi Tuhan mengizinkan ini untuk saya kelola dan untuk saya bagikan kepada orang lain juga. Ya, Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada masing-masing kita. Ya, tidak terkecuali. Ya, biarlah kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita doakan terlebih dahulu, meminta akan tuntunan Tuhan, meminta supaya Tuhan dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita tidak salah mengambil langkah, karena kita hidup di akhir daripada dunia ini, di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, tentunya setan akan bekerja keras untuk menjatuhkan umat manusia. Ya, karena di dalam firman-Nya dikatakan bintang-bintang itu akan berjatuhan.
Ya, yang orang tadi kita lihat bahwa orang itu memegang akan prinsip surga, tetapi oleh karena mereka ya dibutakan oleh berbagai-bagai kepentingan diri mereka, sehingga mereka akan jatuh dengan semuanya itu. Ya karena kita masih manusia biasa. Ya kalau kita tidak terus mengandalkan Tuhan, meminta akan tuntunannya, maka kita akan jatuh. Ya, dan juga kita harus berhati-hati dengan setiap pujian-pujian dari orang. Kita harus ingat, ya karena pujian itu ya akan membawa kita ke dalam kesombongan diri kita. Nah, sehingga tanpa kita sadari, kita sudah terjatuh. Ya, tetapi kita boleh kembalikan bahwa semuanya ini oleh karena Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak berkarya di dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Ya, di dalam setiap apapun, hal apapun itu, ya biarlah kita doakan, meminta akan Tuhan supaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sehingga pada saat kita berkata-kata, biarlah kata-kata itu datangnya dari Tuhan. Ya, jangan sampai kita memalukan akan Tuhan kita. Dengan setiap perkataan kita, dengan setiap tingkah laku kita. Ya, tanpa kita sadari kita sudah terjerat di dalam jerat daripada si jahat ini. Seperti pemuda dalam Alkitab, banyak orang pergi dengan sedih karena mereka tidak dapat memiliki kekayaan dan harta di surga juga. Mereka tidak dapat memiliki keduanya, dan mereka berani mempertaruhkan kesempatan hidup kekal mereka untuk kepemilikan duniawi. Ya, kita tahu bersama ya pada saat Yesus ya dia dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, ya ada seorang pemuda kaya. Ya datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kerajaan surga itu? Ya, kamu harus melakukan yang benar, kamu harus memikirkan fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan, Tuhan, saya sudah lakukan itu di dalam kehidupan saya. Dan Tuhan mengatakan, pergilah, ya jualah hartamu itu dan ikutlah aku. Pemuda kaya ini dia kembali berpikir, kenapa saya harus menjual harta saya dan mengikuti engkau? Kemudian pemuda ini dia terdiam, lalu dia pergi meninggalkan Yesus. Ya, dia tidak memikirkan hal ke depannya, bahwa dengan siapa dia berbicara. Dia sudah melakukan semuanya, kebaikan itu dia sudah lakukan. Tetapi hatinya masih melekat kepada hartanya itu. Dia tidak mau kehilangan harta duniawinya itu. Ya, karena dia takut, dia khawatir ya akan apa yang akan dia hadapi ke depannya. Ya, karena dia hanya memikirkan kebahagiaan sesaat di dunia ini. Dia tidak mau memiliki akan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kita pun ya harus berhati-hati. Ya, kita menganggap bahwa diri kita, kita sudah melakukan semuanya. Tetapi ada satu hal yang belum kita lakukan. Yang Yesus katakan kepada pemuda itu, ikutlah aku. Ya, jualah hartamu dan ikutlah aku. Ya, inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta tuntunan Tuhan. Ya, karena Tuhan akan memberikan kita satu pengalaman yang kita tidak akan pernah beli dengan harta kita. Ya, pengalaman itu Yesus akan berikan cuma-cuma kepada kita, dan itu akan menjadi satu kesaksian hidup bagi orang lain. Dan di sini juga dikatakan kasih Yesus dan cinta pada kekayaan tidak dapat tinggal di dalam hati yang sama. Ya, jadi kasih Yesus dan kekayaan duniawi itu tidak dapat tinggal di dalam diri kita. Ya, kita harus memilih salah satunya.
Ya tentunya Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Biarlah kita pakai itu dengan sebaik-baiknya. Kasih Tuhan jauh melampaui cinta kekayaan, sehingga pemiliknya melepaskan diri dari kekayaannya dan mentransfer kasih sayangnya kepada Tuhan. Melalui kasih, dia kemudian dituntut untuk melayani keinginan pekerjaan Tuhan. Merupakan kesenangan tertinggi baginya untuk membuat penempatan yang benar akan harta Tuhannya. Testimony for the Church, jilid 1 halaman 172. Ya, jadi dengan kata lain, biarlah kita dapat mengumpulkan akan harta kita di surga. Ya, karena di surga tidak ada ngengat, tidak ada karat, dan ngengat tidak akan memakannya. Itu akan kekal untuk selama-lamanya. Biarlah kita mau ya mempraktekkan akan setiap teladan yang Yesus sudah berikan untuk kita. Bagaimana dia sudah turun ke dunia ini, dia sudah memberikan kita teladan yang begitu luar biasa. Teladan yang tidak mementingkan akan diri sendiri. Teladan yang selalu mempunyai roh kerendahan hati. Teladan yang selalu mementingkan akan kepentingan orang lain sebelum kepentingan kita. Ya, inilah yang menjadi satu pelajaran secara pribadi untuk diri saya sendiri. Ya, karena pada saat saya menyampaikan akan firman ini, tentunya saya juga bergumul. Ya, bagaimana saya harus menghidupkan akan apa yang saya sudah katakan. Ya, ini adalah menjadi satu beban di dalam kehidupan saya. Dan biarlah kita mau bersama-sama untuk mendoakan ini. Ya, kita mau mengambil bagian di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita masih disibukkan dengan setiap pekerjaan-pekerjaan kita, tapi kita harus ingat satu hal, bahwa pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, dunia yang penuh dosa ini akan berakhir. Ya, biarlah setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita kerjakan dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita, dan satu lagi dengan kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting. Ya, karena dunia kita mengajarkan hal yang berbeda. Ya, semuanya itu setan lakukan untuk menipu daya kehidupan kita. Ya, jadi jangan pernah kita ragu dengan kasih Tuhan. Jangan pernah kita menghalangi akan pekerjaan Tuhan, tetapi biarlah kita mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan kita. Ya, kita tentunya sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah baca. Bagaimana kita sudah mendengarkan dari setiap pembicara-pembicara itu. Biarlah itu jangan berlalu. Ya, sama seperti kalau kita masak air, pas air itu mendidih dia akan mengeluarkan uap. Ya, jangan seperti uap itu, dia kelihatan dan akhirnya dia menghilang. Tetapi biarlah kita dapat hidupkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga itu kita dapat pertahankan dan kita pun akan menjadi terang dimanapun kita berada. Tentunya dengan pertolongan Tuhan saja. Ya, jadi nasihat firman Tuhan saat ini, biarlah kita mau mencintai akan Tuhan kita. Kita mau mengasihi Dia. Jangan sampai kita seperti pemuda yang kaya itu. Dia kembali berbalik dan dia melakukan hal-hal sesuai dengan kemauannya sendiri. Dia tidak terima atau dia tidak rela meninggalkan akan hartanya itu untuk mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tidak memaksa dia. Yesus menghormati akan keputusannya. Ya, sehingga kembali lagi Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, bahwa akan banyak orang-orang yang seperti pemuda ini. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan ucapkan itu akan menjadi satu berkat bagi kita.
pada saat kita mengikuti Yesus, jangan pernah kita malu, jangan pernah kita ragu. Karena Dialah pencipta dunia ini. Biarlah kita mau menuruti apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Ya, dari hal penurutan itu, disitulah kita akan menemukan mutiara yang indah, mutiara yang kita tidak bisa beli dengan apapun. Ya pemirsa, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh kembali menguatkan kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepadanya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.